Sumpah geli banget lihat ada bapak-bapak ikut-ikutan yoga bareng emak-emak. Geli woi, najong. Ini tumben banget ini Bu Dokter Tiva menggunakan kata-kata najong gitu ya. Luar biasa loh ini. Kenapa sih Bu Dok? Oh, ini dia. Karena ada bapak-bapak ini loh yang ikutan yoga bersama dengan emak-emak. Siapa sih ini bapak-bapak ini kostum serba putih ini ya? Oke baik, ini Dokter Tiva sekali lagi ya. Sekali lagi, ayo kita baca. Sumpah geli banget, lihat ada bapak-bapak ikut-ikutan yoga bareng emak-emak. Geli woi, najong. Oke. Ayo kita lihat yuk bagaimana netizen Indonesia menanggapi ini semua. Menghibur diri Doktif, berbaur biar kesannya masih dicintai emak-emak, walau nggak gratis ya. Pick me banget dia itu Bu ya. Jijai. Terus finalis koruptor dunia versi OCCRP. Waduh, ini panjang sekali hidungnya ya. Oke, ini teh Kang Ngibul yang katanya dikirim dari neraka ke bumi ya. Coba ini ada lagi videonya ya, kita lihat. Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Di awal-awal itu saya angkat bendera melawan Jokowi itu 2016. Setelah kami ke istana itu beritahu, Jokowi jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. 1, 2, sampai 10. Saya minta itu. Sampai saya pertaruhkan harga diri saya. Pak Jokowi, kalau Bapak tidak percaya saya, Bapak punya aparat keamanan. Silakan telusuri siapa saya. Kenapa? Karena saya sudah mencurigai watak Jokowi itu. Bapak tahu, 2 minggu sebelum pelantikan presiden itu saya datang ke wakil presiden, namanya Maruf Amin. Apakah saya datang ke sana minta jabatan? Enggak. Saya 3 orang dari UI itu datang ke sana. Hanya beritahu, Pak Yai, hati-hati. Itu Jokowi manusia aneh. Beritahu gitu itu, bukan menghasut. Saya tidak datang ke sana memprovokasi itu. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa ada orang yang dia lalu-lalukan jadi presiden, sebenarnya itu berbahaya bagi Indonesia. Tapi siapa lagi yang saya mau jelaskan? Siapa yang mau terima pendapat saya? Ketika semua teman-teman saya mengatakan Jokowi itu bagus, orang dari desa, tidak pernah tahu bahwa Jokowi itu sudah lama dipersiapkan. Informasi itu yang tidak sampai ke tangan Bapak Ibu, sehingga mudah sekali ditipu oleh media, mudah sekali ditipu oleh para bandit politik yang dari kampus-kampus itu, akademisi, dosen, intelektual, mudah sekali kan tidak dikasih duit, suruh ngomong dia, Bapak ikut semua. Apa jadinya sekarang? Menyesalkan kita pelihara Jokowi. Dan setelah celakanya itu bukan berakhir Jokowi, ada lagi ada titip. Karena itu saya bilang, saya tulis di situ Pak, Jokowi adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Saya bilang begitu. Dan Jokowi itu adalah hukuman bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia suka menganiaya dirinya sendiri dan suka menipu dirinya sendiri. Oke baik, Indonesia adalah bangsa yang suka menipu dirinya sendiri ya. Dan Jokowi lah hukumannya. Aduh sedih sekali ya. Luar biasa. Terus ada yang menjawab seperti apa? Untung cuma 2 periode. Oh, masih ada untungnya ya. Padahal 10 tahun loh kita ini bersama dengan beliau ya kan. Untung cuma 2 periode. Gimana lagi kalau sampai 3 periode? Waduh, gawat. Coba kita baca dulu. Democracy News ya. Dosen UI .2. Jokowi adalah presiden terburuk yang dikirim neraka ke bumi. Oke. Luar biasa ini. Berikutnya lagi. Ex-Presidium GMNI. Jokowi presiden terburuk yang pernah ada di Indonesia. Oke. Terus lagi. Betul katanya. Ada lagi yang menjawab, maaf, gue udah kayak percaya politisi bermarga. Apa itu maksudnya? Politisi bermarga. Penyusup yang teridentifikasi ya. Penyusup yang teridentifikasi sebagai mafioso Solo, raja koruptor pemalsu dokumen negara tersebut berkelamin ganda. Waduh, ini makin membenarkan skandal terong-terongan yang menimpa istrinya itu nyata. Apalagi pula ini kan? Lebay, STSL, semakin tua semakin lebay, watak pembohong, ya. Nyari simpatisan, mumpung masih ada orang Indonesia yang masih bisa dibohongin, ya.
Terus next komen, minta kepala untuk pengampunan segala dosa-dosa. Minta kepala lagi, minta kepada titik-titik untuk pengampunan segala dosa-dosa yang dilahirin sejak 22 tahun lampau. Pembenci Jokowi kalau nggak gitu ujung-ujungnya ya pindah alam sih. Kita tunggu nih orang bakal jadi apa. Oh, gitu ya. Pendukung Jokowi kalau nggak stres dia gila ujung-ujungnya atau apa ya kira-kira. Pecinta Jokowi kalau nggak gila ujung-ujungnya ya pindah alam sih, alam neraka. Oh, pecinta Jokowi ya. Iya aneh banget orang yoga aja masih dinyinyirin. Salahnya di mana? Emangnya mantan nggak boleh beraktivitas? Ya boleh-boleh aja sih. Matamu picek toh, itu yang belakang juga cowok. Oh goblok gitu kan. Biasa kan kalau nggak tolol bukan Biasalah kalau nggak tolol bukan termul namanya. Ya, lu yang tolol drone, makanya kalah pilpres terus. Oh, baca dulu postingannya, disebutkan bapak-bapak. Artinya, bapaknya lebih dari satu, goblok. Hah? Masalahnya di mana kalau bapak-bapaknya masalahnya di mana kalau bapak-bapak yoga sama emak-emak tolol, goblok lu ya. Kalau otak dan pikirannya dipenuhi kebencian ya gitu mas, udah biarin aja. Setiap dia lihat beliau akan selalu stres dan berkomentar miring kok. Sebelum marah-marah baca dulu baik-baik. Di situ ditulis ada bapak-bapak ikutan yoga bareng emak-emak. Kan emang artinya lebih dari satu. Ya, oke. Terus apa lagi nih? Orang yang difoto SMA mana? Surakarta atau Yogyakarta? Ya, ada di buku alumni itu tertulisnya SMA 6 Yogyakarta ya. Sedangkan Pak Jokowi mengakunya sekolahnya di SMPP 40 gitu ya, Surakarta. Terus sama kan, udah jangan ribut ijazah ini yang asli, udah ya jangan ribut soal kacamata udah aku lepas ya. Sebatas nentuin SMA-nya di mana aja kalian bingung. Kalau yang difoto ini Jokowi yang yoga itu. Oke, terus berikutnya lagi dokter izin tanya yoga itu khusus cewek ya diharamkan bagi laki-laki. Kok sampai jijik lihat laki-laki ikut yoga? Oke, ada yang membalasnya, menjawabnya gagal nangkap maksudnya. Ini bacaannya pelan-pelan biar paham. Termul tololnya menggak bertepi, baca dulu yang benar ya. Ijazahmu palsu juga kali nih ya. Urakan dia si tua ya. Itu bukan yoga tolol, tapi semedi, ritual yang biasa dilakukan penganut ateis. Ada aja ya netizen itu kalau berkomentar memang suka-suka aja. Upaya palsu untuk menutupi kepalsuan manusia palsu. Cuma orang dari dunia kegelapan dan kebusukan gorong-gorong yang bisa begitu. Benar kata tokoh UI, Jokowi manusia terburuk yang dikirim dari neraka untuk menghukum bangsa Indonesia. Itu gurunya Presiden ke-8 begitu kata PS. Pantas RI makin hancur ya. Luar biasa memang ya. Diketawain lagi. Lebih geli dan najong duit nilep buku buat pendidikan S3 gak jelas. Oh, kok ada yang percaya juga ya dengan omongannya dokter Ang gitu kan ya, pelakor, aduh apa pula kan, jangan fitnah termul, itu kan kata si Omon Parsel, iya Omon Parsel kan, terus dia perlu yoga karena lagi stres, banyak pikiran, jiwa kurang sehat, nafasnya pun tak beraturan, nggak bisa tidur, tiap lihat berita isinya ijazah palsu terus, dihantui ijazah palsu, ya. Mau ngilangin autoimunnya itu dok ya biar sehat dok supaya nanti bisa nyalon lagi, sekarang libur dulu. Wah nyalon apa ini? Kasian ya padahal teduh tempatnya kok pakai topi terus. Tanya kenapa ya, pencitraan apapun akan dilakukan, apalagi katanya Juni dia siap kampanye partai anaknya. Kalau dipanggil pengadilan slogannya akan saya lawan. Yoga tidak bisa menghilangkan kebohongan-kebohongan yang dilakukannya. Mati pun akan dirundung dengan kegelisahan. Biasalah dan wajar saja kan juga orang banyak yang masalah itu kalau ikut yoga hanya berdua dengan wanita lain. Iya enggak? Oh itu bapak-bapak ya dok, tak kira setan, kawannya zombie. Lebih geli satu kamar sama yang bukan muhrim berlagak sok membela tapi main kamar. Oh main kamar.
Oke. Terus ya ampun orang kok julid amat ya, punya dendam pribadi ya. Kan kalau udah selesai bilang begini, "Hey Chin, kita aduh, aduh, kok pada tahan nggak lempar batu ya, di repot amat najong-najongin orang beryoga. Capek banget deh, awas Bu Ibu jangan deket-deket orang itu bisa-bisa ketularan semua virus buruk dari dia. Si Kurap semoga panjang umur dalam penderitaan. Aduh, sumpah lihat yang katanya dari dokter tapi pikirannya jijik ngomongin orang lain kayak paling suci. Kan dari dia menjabat gubernur sampai sekarang yang dia bisa hanya pencitraan, tapi membunuh rakyat pelan-pelan. Semoga generasi anak-anak muda kita nggak mempan dibodoh-bodohin sama gerak-gerik kata-kata dari ini bapak dan gengnya. Ya oke, ini juga terus terang saya juga agak-agak merasa lebih atau lebay gitu ya. Ini Dokter Tifa tumben-tumbenan banget loh, tumben banget bener Dokter Tifa begini cuitannya. Oke, tapi untuk yang foto ini ya, bener-bener ini bapak-bapak ini, bapak-bapak yang satu ini menggunakan kostum putih ini loh. Bagaimana menurut Anda Pak Jokowi ikut yoga bersama dengan emak-emak? Entah ini yoga beneran atau apa ya? Ya katanya sih yoga begitu kan ya. Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk subscribe channel Drama Politik ini dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di drama-drama politik selanjutnya.